Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai ketegangan psikososial dan kehilangan ekonomis pada lansia. Berikut ini poin pembahasannya. Yang pertama, ada ketegangan psikososial yang meliputi faktor-faktor ketegangan psikososial, masalah yang ditimbulkan oleh ketegangan psikososial, dan upaya yang dapat dilakukan oleh lansia agar mengurangi ketegangan psikososial tersebut. Selanjutnya, ada kehilangan ekonomis yang meliputi faktor-faktor kehilangan ekonomis dan dampak yang ditimbulkan oleh kehilangan ekonomis tersebut. Nah, yang pertama itu ketegangan psikososial, di mana pengertian penuaan adalah terjadinya akumulasi perubahan pada manusia dari waktu ke waktu yang meliputi perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang berkorelasi terhadap penurunan daya tahan tubuh dan terjadinya penyakit. Sedangkan kesejahteraan psikologis sendiri adalah penilaian pribadi yang dicapai dengan menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal diri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketegangan psikososial pada lansia merujuk pada tekanan atau stres yang dialami oleh individu yang berusia lanjut usia akibat dari interaksi antara faktor-faktor psikologis dan sosialnya. Selanjutnya, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan ketegangan psikososial pada lansia? Nah, berikut ini faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketegangan psikososial pada lansia. Yang pertama, ada perubahan peran dan status sosial. Yang kedua, ada kesehatan fisik yang menurun. Ketiga, kehilangan finansial. Keempat, kehilangan sosial. Yang kelima, penyesuaian dengan perubahan lingkungan. Keenam, stigma dan diskriminasi masyarakat setempat. Ketujuh, ketakutan akan masa depan. Dan yang terakhir yaitu ada kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Selanjutnya, masalah yang ditimbulkan oleh ketegangan psikososial pada lansia. Yang pertama ada depresi. Nah, menurut Aziza tahun 2010 menyebutkan bahwa di masa tua seseorang akan mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial yang secara bertahap dapat menjadi suatu stresor bagi lansia karena pada lansia kemampuan dalam beradaptasi secara psikologis terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya akan mengalami penurunan. Nah, hal ini dapat mengakibatkan munculnya permasalahan psikososial pada lansia, salah satunya yaitu depresi. Selanjutnya, lansia juga dapat mengalami kecemasan. Nah, kecemasan merupakan kondisi emosi yang ditandai dengan perasaan tegang, pikiran cemas, dan perubahan fisik seperti peningkatan tekanan darah, gemetar, nyeri pada kepala, dan lain-lain menurut American Psychological Association tahun 2019. Selanjutnya, lansia juga dapat mengalami penurunan harga diri, di mana menurut Potter dan Perry tahun 2005 yang menyatakan bahwa harga diri menjadi hal yang sangat penting bagi lansia karena harga diri adalah rasa dihormati, diterima, diakui, dan bernilai bagi lansia yang dapat diperoleh dari orang lain. Masalah selanjutnya yaitu kesepian, di mana lansia dapat mengalami kesepian karena mereka merasa terisolasi dan terputus dari orang lain yang dapat menyebabkan perasaan sedih, kosong, dan tidak berarti. Nah, menurut Amalia tahun 2013, kesepian merupakan masalah yang paling umum terjadi pada seseorang yang sudah lanjut usia. Selanjutnya ada menurunnya kesehatan fisik. Menurunnya kondisi fisik, psikis, maupun sosial menyebabkan lansia mengalami ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga akan memperlambat proses interaksi yang terjadi di dalam lingkungannya. Selanjutnya yaitu kehilangan ekonomis. Kehilangan ekonomis pada lansia merujuk pada situasi di mana orang tua yang telah memasuki usia lanjut itu mengalami penurunan kemampuan ekonomi.
Kehilangan ekonomis ini dialami lansia karena pada berbagai situasi orang lanjut usia dapat mengalami kesulitan finansial atau kehilangan sumber pendapatan yang mungkin telah mereka andalkan selama masa kerja atau pensiun. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan lansia kehilangan ekonomis diantaranya. Yang pertama ada pensiun yang tidak mencukupi. Masa pensiun adalah masa berakhirnya karir seseorang karena faktor usia. Ada sebagian lansia yang menganggap bahwa masa ini adalah masa yang menyenangkan karena dapat menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga. Tetapi ada sebagian lansia juga yang mengalami kesedihan karena menganggap dirinya sudah tidak berguna dan tidak dibutuhkan lagi. Faktor yang kedua yaitu ada biaya kesehatan yang tinggi, di mana kesehatan lansia yang semakin lama semakin menurun karena adanya suatu penyakit tertentu dan membutuhkan perawatan medis dan obat-obatan yang mahal, itu dapat menjadikan lansia menjadi stres akan biaya yang ditanggungnya. Biaya kesehatan ini dapat menjadi beban finansial yang berat bagi lansia. Selanjutnya ada kehilangan tabungan atau investasi. Krisis keuangan atau investasi yang buruk dapat menyebabkan lansia kehilangan tabungan mereka, meninggalkan mereka dengan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Misalnya, ada seorang lansia yang kehilangan tabungan pensiun karena penipuan investasi atau runtuhnya pasar saham yang dimana mereka harus mengandalkan pendapatan tetap saja untuk memenuhi kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu ada biaya hidup yang meningkat, di mana kenaikan harga makanan, perumahan, dan transportasi dapat meningkatkan beban finansial bagi lansia yang mengandalkan pendapatan tetap, terutama jika pendapatan mereka tidak naik seiring dengan inflasi. Selanjutnya ada kehilangan pasangan atau dukungan keuangan. Kematian pasangan hidup atau kehilangan sumber pendapatan tambahan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomis bagi lansia. Misalnya, ada seorang wanita yang ditinggal suaminya, dan suaminya adalah pencari nafkah utama keluarganya. Mungkin keluarga tersebut akan mengalami kesulitan finansial karena telah kehilangan sumber pendapatan yang signifikan. Selanjutnya ada diskriminasi usia di pasar kerja. Diskriminasi usia ini dapat menyulitkan lansia untuk mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan yang dapat mengurangi sumber pendapatan mereka. Hal tersebut terjadi karena lansia mengalami penurunan produktivitas yang membuat rekan kerjanya enggan untuk bekerja sama dengannya. Misalnya, lansia yang mengalami diskriminasi tersebut diberhentikan di tempat kerjanya secara tak adil atau diabaikan untuk promosi jabatan yang mengakibatkan penurunan pendapatan dan dapat menjadikan lansia tersebut pengangguran jangka panjang. Nah, dari beberapa faktor yang dijelaskan tadi dapat mengakibatkan dampak pada lansia itu sendiri. Dampaknya yang pertama yaitu ada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Lansia yang mengalami kehilangan ekonomis mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti membeli makanan, menyewa perumahan, dan perawatan kesehatan yang disebabkan karena minimnya penghasilan. Yang kedua, ada stres dan kecemasan. Kehilangan ekonomis dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang berkelanjutan bagi lansia dan dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik mereka juga loh. Hal tersebut terjadi karena ekonomi adalah salah satu aspek penting yang dibutuhkan oleh lansia. Yang ketiga ada penurunan kualitas hidup. Nah, menurut Dian dan kawan-kawan, tahun 2021, kualitas hidup lansia ini merujuk pada perasaan lansia terhadap tingkat kepuasan mereka terkait kemampuan fisik, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan. Lansia yang mengalami kehilangan ekonomi
ekonomis mungkin mengalami penurunan kualitas hidup secara keseluruhan, termasuk pengurangan aktivitas sosial dan rekreasi. Selanjutnya yaitu ada keterbatasan akses terhadap perawatan kesehatan, di mana lansia yang mengalami kesulitan finansial mungkin tidak dapat mengakses perawatan kesehatan yang diperlukan, dan hal tersebut dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan yang lebih serius. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai ketegangan psikososial dan kehilangan ekonomis pada lansia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.